Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikria Insan Maharani dari kelompok 2 mata kuliah Design Thinking di presentasi pengenalan produk. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan produk ini yang bernama Dizzywear. Nah, dimulai dari latar belakang. Ini anggota kelompok saya. Di introduction ini, di latar belakangi oleh sebuah pakaian yang menumpuk gitu. Nah, di era sekarang ini, pakaian itu tidak hanya menjadi kebutuhan atau untuk pakaian sehari-hari aja gitu, tapi juga untuk gaya hidup. Nah, itu tuh bikin banyak perusahaan atau kayak industri-industri yang produksi lagi dan menyebabkan penumpukan limbah pakaian. Termasuk pakaian yang memang dapat disesuaikan dengan berbagai segala aktivitas gitu. Nah, produk ini tuh memperhatikan kebutuhan pasar yang menyukai desain multifungsi, fungsional gitu. Nah, jadi melalui proyek ini, saya dan teman-teman saya itu dihadirkanlah inovasi fashion yang memang dirancang untuk prinsip sustainable itu. Nah, produk ini kenapa dirancang untuk itu? Karena mau menjawab tantangan konsumsi berlebihan dalam industri tekstil, industri pakaian, dan sekaligus memberi pelajaran pengalaman berpakaian yang memang fleksibel, mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Di sini ada tujuan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu menghadirkan pakaian yang memang sustainable. Karena produk ini itu membantu mengurangi jumlah pakaian yang memang nantinya dibeli oleh konsumen. Tujuannya itu buat apa? Buat lebih ramah lingkungan dan fleksibel. Lalu di sini ada persona. Persona itu target penggunanya itu wanita kalangan menengah ke atas dari remaja umur 17 sampai 30 tahun. Dan di latar belakangi seperti saya sendiri, saya mahasiswa, lalu pekerja kantoran, public figure juga bisa. Pokoknya yang punya mobilitas tinggi dan kayak sering kerja keras, sering sibuk gitu. Atau misalnya sering traveling juga. Lanjut. Nah, di sini ada fase understand. Di fase understand ini menggunakan metode 5Y dan 5W1H. Sebelumnya metode riset yang kita lakukan adalah wawancara persona 4 responden dan itu on-site ya dilakukan. Terus, di metode 5 Whys ini, kita menemukan bahwa memang masalah yang menjadi sulitnya itu bukan hanya sekedar baju, tapi tingginya konflik antara mobilitas tinggi dan juga keterbatasan ruang gitu. Nah, terus key finding-nya itu mereka itu kesulitan memilih pakaian acara formal dan juga informal dan mereka itu jadinya butuh tas tambahan yang memang harus ada di acara yang di dalam satu waktu gitu. Lalu lemari mereka ini menumpuk dan jadinya tuh nggak fleksibel gitu. Mereka susah mix and match bajunya. Lalu ada kerangka 5W1H-nya. Nah, di 5W1H ini responden menegaskan bahwa memang mahasiswa itu membutuhkan produk yang modular. Karena kenapa? Karena ingin menyederhanakan waktu dan menyederhanakan hidup untuk mengurangi ketergantungan juga pada tas yang memang harus bawa 2 gitu, harus bawa 3 saat transisi aktivitas. Selanjutnya, nah, di understand insight ini, mahasiswa tuh pengen banget baju, pakaian, atau one set gitu, pakaian yang praktis dan fleksibel. Karena kenapa? Karena mereka ini pengen menghemat waktu, ruang, dan juga biaya. Apalagi yang tadi saya sebutkan bahwa mahasiswa atau pekerja kantoran itu tidak mau ribet gitu, sibuk. Nah, mereka juga peduli sama isu sustainable fashion. Jadi mereka lebih membutuhkan pakaian yang memang multifungsi gitu di era sekarang. Karena kan mereka punya mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, di fase ini adalah observe empathy map. Nah, di sini ada think and feel. Think and feel ini dari responden tadi, mereka itu membantu jika punya lebih dari satu kegiatan dan pakaiannya ini tidak tebal, jadi sejuk, nyaman, dan adem gitu. Terus gak perlu banyak bawa ganti baju. Gak perlu bawa tas tambahan gitu, gak perlu. Nah, di sini juga ada say. Say itu mereka bilang bahwa mereka itu membutuhkan pakaian yang memang bisa dipadu-padankan. Jadi gampang gitu mix and match-nya. Nah, terus di fast fashion itu tuh bikin lemari mereka tuh sering penuh gitu. Apalagi kalau di kos atau asrama kayak gitu-gitu. Nah, dan warna baju yang netral tuh bikin mereka masuk dalam semua outfit. Di fase observe persona, ini yang akan saya jelaskan juga. Mereka ini bilang bahwa rata-rata mahasiswa pekerja perempuan dari umur 18 sampai 25 tahun atau tadi 17 sampai 30 tahun mereka bilang bahwa menurut mereka pakaian tidak multifungsi, jadi mereka tuh sering banget butuh tote bag tambahan. Nah, jadi itu yang membuat mereka tuh ingin menghemat ruang pakaian, karena menurut mereka itu mereka jadi repot membawa pakaian atau tas dalam satu acara, dalam satu waktu gitu, kayak itu membuat mereka kayak kesusahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diana Rusamalia. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya akan jelaskan yaitu Stage 2 Observe Customer Journey. Di sini problemnya sulit melakukan transisi acara formal ke informal.
Terus awareness-nya lemari penuh, pakaian menumpuk, dan jarang terpakai. Expectation-nya produk stylish, praktis, ramah lingkungan, dan bisa awet jangka panjang. Solution-nya membutuhkan pakaian yang hemat waktu dan ruang juga multifungsi. Next time point of view. Mahasiswa membutuhkan sekali pakaian yang fleksibel dan hemat ruang juga punya banyak style outfit beragam. Digunakan berbagai situasi dan tidak perlu membawa tas tambahan. Aiden Stage 4, yaitu 635 metode, sesi diskusi kelompok explore ide kreatif bagi produk. Berani mengeluarkan ide tanpa rasa takut, mengumpulkan ide sebanyak mungkin, menggunakan visualisasi gambar untuk menjelaskan konsep, saling melengkapi ide antar anggota. Meeting dan brainstorming. Yang dari Zikria fokus pada bahan tidak mudah sobek, resleting buku menjadi tas, dan efisiensi ruang lemari. Genre sistem magnet tersembunyi, panel lipatan cepat, quick fold, dan penggunaan serat bambu ramah lingkungan. Bimnus tunggu kemeja kuat untuk membawa laptop atau buku, kapsul wardrobe, dan panduan lipat visual pada kain. Salsabila, desain stable, formal casual, lubang pegangan di kerah, dan fitur anti pencopetan. Cluster 1, Flexboard Innovation. Produk bertransformasi ke meja jadi suite atau rok. Cluster 2, Space Smart Design, efisiensi ruang, multi saku, dan travel friendly. Cluster 3, Inclusive Fashion, sama lingkungan, material, daur ulang, dan repair. Lalu ide yang kita pilih yaitu Flexboard Innovation. Kemeja multifungsi yang dapat berubah menjadi tote bag, celana, rok, sistem resleting tersembunyi, dan jahitan yang diperlukan. Efisiensinya mengurangi keterbatasan ruang dan waktu, diferensinya memiliki nilai fungsi tinggi, dan keunikan fitur transformasi. Dan voting resultnya relevansi pasar sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat urban yang membutuhkan produk praktis dan multifungsi. Oke, mungkin cukup sekian yang saya akan presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Syifa Radina dengan NIM 1040500300311. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada tahap prototype, dimulai daripada tahap prototype. Di tahap prototype, kami membuat contoh nyata dari produk Dizzywear. Produk ini adalah pakaian 3-in-1 yang bisa digunakan sebagai baju, rok, dan juga tote bag. Tujuannya supaya satu produk bisa dipakai untuk banyak kebutuhan dan jadi lebih praktis dan juga ramah lingkungan. Dari sini kami bisa tahu apakah produknya nyaman dipakai, apakah perubahan bentuknya mudah, dan juga apakah bahannya cukup kuat. Prototipe ini jadi bukti bahwa ide kami memang bisa diwujudkan secara nyata, bukan cuma teori. Lalu pada tahap tes, yaitu setelah prototipe jadi, kami melakukan tes ke beberapa pengguna. Kami menggunakan metode feedback capture grid. Jadi kami menanyakan apa yang mereka suka, apa yang masih kurang, dan apa pertanyaan mereka, dan juga ide baru dari mereka. Dan hasilnya mereka suka karena produknya praktis, inovatif, dan juga cocok untuk traveling. Lalu produk dinilai membantu mengurangi kebutuhan membawa tas tambahan, dan juga mereka juga bisa bilang produk ini bisa mengurangi pembelian pakaian berlebihan. Lalu tapi ada juga masukan, yaitu masih perlu banyaknya variasi warna. Lalu masih perlu fitur adjustable yang perlu ditambahkan supaya cocok untuk lebih di banyak ukuran tubuh. Lalu masih ada kebingungan cara mengubah bentuk pakaian dari berupa dari kemeja menjadi sebuah tas. Lalu dari sini kami tahu produk sudah bagus, tapi masih perlu penyempurnaan agar lebih user friendly. Lalu pada tahap Lean Canvas ini menjelaskan gambaran bisnis kami secara singkat.
Yang pertama itu ada problem, yaitu mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan pakaian praktis, tapi pakaian biasa hanya mempunyai satu fungsi. Lalu solusi yang kami berikan yaitu Dizzywear menciptakan pakaian multifungsi yang bisa dipakai sebagai baju, rok, dan juga tote bag. Lalu value proportionnya satu produk memiliki banyak fungsi, lebih hemat, praktis, dan juga ramah lingkungan. Lalu target marketingnya yaitu mahasiswa aktif dan pekerja muda yang sering berpindah aktivitas. Lalu revenue-nya pendapatan dari penjualan atau model pendapatannya yaitu penjualan secara onsite atau pendapatan langsung, lalu sistem pre-order dan juga edisi terbatas. Lalu impact atau dampak dari kami yaitu mengurangi limbah fashion dan mendukung sustainable fashion. Lalu pada tahap iteration dan improvement, pada bagian ini menjelaskan perubahan setelah mendapatkan feedback dari pengguna. Perubahan yang kami lakukan yaitu menambahkan tali serut supaya ukuran bisa menyesuaikan berbagai bentuk tubuh, lalu memperkuat struktur baju agar lebih tahan saat dijadikan tote bag, dan juga penyediaan panduan penggunaan supaya pengguna tidak bingung. Pembelajaran pentingnya yaitu kami sadar bahwa kualitas produk adalah hal utama bagi pengguna. Selain itu, cara penggunaan produk harus dibuat sesederhana mungkin supaya orang tidak ragu memakainya. Lalu pada tahap budgeting, di sini untuk budgeting kami menghitung semua kebutuhan produksi satu produk. Isinya itu meliputi seperti kain, kancing, resleting, renda, karet baju, biaya jahit, dan biaya lain-lain. Total biaya produksi itu sekitar 465.000 per produk dengan harga jual 500 sampai 650.000. Produk masih mempunyai keuntungan dan tetap masuk akal untuk pasar mahasiswa dan juga pekerja muda. Budgeting ini penting supaya produk tidak hanya inovatif tetapi juga layak secara bisnis. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ikam dari kelompok 2 dengan NIM 1040425000183. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, pada bagian result dan impact, kami mendapatkan hasil produk kami yaitu berupa pakaian multifungsi dan fleksibel yang kami namai konsepnya itu sebagai Flexmode Innovation, yang menjadi solusi untuk berpakaian lebih praktis dan dapat menghemat waktu. Dari sisi dampak, baik dari lingkungan dan juga dari customer atau pengguna bagi lingkungan, produk kami itu mendukung yang namanya slow fashion, sehingga itu dapat membantu mengurangi limbah fashion yang dihasilkan oleh pengguna pakaian sehari-hari. Dan juga dari sisi pengguna, produk kami menawarkan keefisienan ruang dan juga penghematan waktu yang cukup banyak, dan juga produk kami mendukung lifestyle atau gaya hidup sustainable atau berkelanjutan. Lalu untuk kedepannya, jika produk kami ingin lebih serius dalam pengembangan dan lain sebagainya, kami akan lebih berkomitmen dalam mengembangkan prototipe ini di kemudian hari dan dibuat secara berkelanjutan. Kami akan mengembangkannya, akan menyempurnakannya khususnya di mekanisme transformasinya gitu. Dan untuk itu juga kami akan melakukan uji pasar ke lingkup yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam. Gunanya apa? Itu agar kami dapat memvalidasi konsep dari produk kami ke demografi yang lebih beragam. Lalu ada 4 tahap yang akan kami lalui. Pertama ada desain, testing, produksi, lalu ada peluncuran. Pada fase desain, kami akan mematangkan desain kami lagi, memfinalisasi desain kami
pola modular kami dan juga mekanisme transformasi kami. Lalu kedua, kami akan melakukan testing. Kami akan melakukan pengujian kepada user-user untuk melihat apakah produk kami dalam segi bahan dan mekanisme transformasi itu berjalan dengan lancar, dan juga apakah tingkat kesulitan mekanisme transformasi kami bagi pengguna itu tuh sulit ataupun tidak. Lalu pada produksi kami akan melakukan produksi terbatas yang tidak akan secara banyak kami produksi, dan juga kami akan melakukan quality control yang lebih ketat juga. Lalu di peluncuran kami akan melakukan marketing di berbagai platform digital dan juga e-commerce yang menekankan kampanye hidup berkelanjutan dan hidup dengan lebih efisien tentunya. Nah, saat kami merancang prototipe kami mengalami beberapa tantangan yang cukup krusial, seperti titik temu antara fungsitas dan estetika pakaian. Kami harus memastikan mekanisme transformasi pakaian kami itu tidak merusak estetika dari pakaian kami. Lalu menjaga kenyamanan pakaian saat digunakan dengan waktu yang lama. Kami harus memastikan bahan yang kami gunakan itu tetap nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama, tapi juga ketika menjadi tas itu tuh tetap kokoh. Lalu dari situ kami mempelajari bahwa top 3 fitur kami yaitu tas yang bisa kemeja yang bisa menjadi tas, lalu celana yang bisa menjadi rok, dan juga penyesuaian ukuran menggunakan tali. Kami menyadari bahwa konsumen itu tertarik dengan konsep yang minimalis dan juga stylish gitu, yang dapat menawarkan keefisienan ruang dan penghematan waktu. Kesimpulannya, Desiver adalah solusi fashion yang praktis, efisien, dan juga sustainable. Dari berbagai tools dari design thinking, kami dapat mempelajari bahwa berbagai masalah yang dialami oleh mahasiswa urban yang memerlukan keefisienan dan penghematan waktu, produk kami adalah produk yang tepat. Lalu untuk kedepannya, kami merekomendasikan untuk melakukan riset bahan yang lebih tahan lama dan kokoh, dan juga kami merekomendasikan untuk pembuatan website mengenali pengenalan produk dan juga panduan penggunaan produk yang lebih matang tentunya. Mungkin sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.